Satu orang baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Imam Hakim mengetengahkan sebuah riwayat yang menerangkan bahwa ada seorang wanita datang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, anak paman saudara sepupu saya melamarku untuk dinikahi. Maka berilah saya nasihat apa saja hak seorang suami yang harus dipenuhi oleh istrinya. Maka bila saya mampu melaksanakan hak-hak itu, saya akan menikah dengannya." Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Min hakihi an law sya'ala man kirahu daman wafathan falahisatu bilisaniha ma'adat haqahu law kana bazili basyarin an yasjudali libasyarin lamartu mar'atah antas judali zauziha." Di antara haknya ialah andai kata kedua hidung suami mengalir darah atau nanah, lalu istri menjilatnya dengan lidahnya, maka yang demikian belum bisa dikatakan memenuhi hak suami. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, diriwayatkan di dalam sebuah hadis olehnya Al-Imam Al-Hakim datang seorang wanita menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, sepupu saya datang melamar untuk menikahiku. Maka berilah saya nasihat." Nah, ini satu anjuran ta'lim bagi siapapun yang ingin melangsungkan pernikahan, hendaknya mereka itu mendatangi daripada para ulama atau ustazah yang mengerti agama, kemudian meminta nasihat, ya. Sehingga dengan itu nasihat memperkuat yang mau menikah, niatnya menjadi motivasi bagi dirinya kelak setelah berumah tangga, serta memahami hak-hak seorang suami yang wajib dipenuhi olehnya seorang istri. Ini perempuan datang berkabar kepada Nabi ada sepupunya melamar untuk menikahinya, kemudian meminta wejangan nasihat supaya dia mendapatkan daripada pernikahan tersebut ladang amal dan pahala, bukan sebatas nafsu dan syahwat saja. Maka Nabi pun memberikan nasihat yang diminta,
untuk menjadi motivasi bagi perempuan tersebut. Apa nasihat Nabi? Min haqqihi an law sa'ala man khirahu daman fathan falahisatu bilisaniha ma adat haqqahu. Pertama bilang Nabi, di antara haknya suami adalah andai kata kedua hidung suami mengalir darah atau nanah, kemudian engkau sebagai seorang istri membersihkan darah dan nanah yang keluar tersebut bukan dengan kain, bukan dengan kain kasa, bukan dengan pembalut dan lain sebagainya yang digunakan untuk mengeringkan cairan, tapi engkau sebagai istri membersihkan darah dan nanah yang keluar dari tubuh suamimu itu dengan cara engkau jilati pakai lidahmu tuh ganti kain kasanya. Maka bilang Nabi, yang demikian belum bisa dikatakan memenuhi hak suami, artinya belum terbalas ya, perbuatanmu tersebut membersihkan najis nanah darah yang keluar dari diri suamimu dengan lidahmu, itu belum bisa membalas hak atau memenuhi hak-hak suamimu. Ini menunjukkan begitu agungnya suami, kedudukannya di sisi Allah ya. Jadi sebagai seorang istri harus betul-betul sensitif untuk mendapatkan ridho daripada suaminya. Karena dikatakan paling mudahnya seorang perempuan istri itu untuk masuk surga, paling gampang dan paling mudah bagi mereka yang paham. Tapi bersamaan dengan itu juga paling banyaknya penghuni neraka adalah wanita dengan sebab yang sama. Paling gampangnya seorang wanita, seorang istri masuk surga, cari aja ridho, dapetin aja ridho suaminya. Apa yang membuat suamimu senang, kerjakan. Apa yang membuat suamimu tidak suka, tidak disenanginya, jangan dilakukan. Terus menerus seperti ini dijaga, maka dia akan mendapatkan ridho suaminya. Kalau seandainya dia udah mendapatkan ridho suaminya, ini istri atau wanita ini akan masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Dari pintu surga manapun yang diinginkan. Kenapa? Karena dia mendapatkan semua kunci pintu surga. Apa itu? Suaminya ridho sama dia. Namun karena bab ini juga banyak istri, banyak kaum wanita tersiksa di dalam neraka, tidak henti-hentinya, tidak habis-habisnya. Sebabnya apa? Kufur terhadap keluarga, rumah tangganya, suaminya. Tidak bisa menerima, kufur di sini artinya tidak mensyukuri apa yang ada pada suami. Mungkin dengan perkataan-perkataan secara gamblang ya, atau dia berkata-kata di dalam hatinya membicarakan kekurangan yang ada pada suaminya, atau membandingkan suaminya dengan suami orang lain ya, suami perempuan di luar sana dibandingkan dengan suaminya. Ya enggak seperti itu perbandingannya, dan bukan cara yang tepat untuk membandingkan. Setiap manusia itu memiliki ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam segala sesuatu apapun, apalagi kalau berbicara soal materi, masalah rezeki ya. Penuhi saja udah kewajiban istri,
Jangan membangkang suami, tetap cari ridho suami, dapatkan itu ridho suami, maka mudah bagimu untuk masuk ke dalam surga manapun yang engkau kehendaki kelak. Tapi kalau udah membangkang suami, tidak bersyukur terhadap apa yang ada pada suami, nah ini yang menjadikan banyak wanita seperti yang dilihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi penghuni neraka, waliyadzubillah. Mudah-mudahan selamat insyaallah. Lau kana yanbaghi li basharin ay yasjuda li basharin la amartu imra'ata an tasjuda li zawjiha. Kemudian Nabi menasihati lagi, seandainya manusia boleh bersujud kepada manusia, karena sujud itu kan semata-mata kepada Allah, tidak boleh sujud kepada selain Allah. Seandainya diperbolehkan manusia sujud sama manusia, sujud kepada selain Allah, seandainya diperbolehkan, maka aku perintahkan, kata Rasul, seorang wanita atau istri agar mereka sujud kepada suaminya. Ya, tapi kita tahu sujud itu hanya kepada Allah. Seandainya dibolehkan sama Allah, sujud kepada selainnya hanya satu aja selain Allah boleh, tidak boleh tiga. Kata Rasul, kuperintahkan istri sujud sama suaminya. Nah ini juga mengajarkan kepada kaum istri begitu tingginya dan besarnya kedudukan seorang suami. Satu aja yang tidak bisa ditanggung oleh istri. Nggak usah bicara kita macam yang lain daripada penyebab. Ya, penyebab suami itu memiliki kedudukan, bukan dari perihal dunia. Cukup bagimu dosa yang kau lakukan itu terbebani di pundak suamimu. Artinya dia berani pasang badan gitu lah. Ya. Suamimu itu berani pasang badan untuk menanggung dosa dan kemungkaran atau maksiat yang engkau kaum istri lakukan. Dia berani. Bayangkan seperti itu sampai ya. Ayah kita aja belum tentu berani, bapak kita itu belum tentu berani. Gambarannya ya, dari kecil dia anak kecil itu ketika melakukan kesalahan dia mendapatkan dosa, tapi wajib bagi orang tua untuk mendidiknya, memberitahukan mana yang halal, mana yang haram. Ketika anak tersebut sudah baligh atau balighah, lalu dia melakukan perbuatan maksiat, ya dia sendiri yang nanggung dosanya. Seandainya orang tuanya, bapaknya atau ibunya yang menanggung dosanya, tidaklah dia mau. Tidak akan pernah orang tuamu menanggung dosa kamu anak-anaknya. Sudahlah dari kecil dididik, dibesarkan, dinafkahi, diurus, kemudian menanggung dosa dan kesalahan yang kau lakukan. Bilang orang tua, gambarannya ini gambarannya. Ambillah kepada laki-laki siapa yang melamar. Ya, yang melamarmu, kata bapakmu, kata ibumu, bawalah anak aku. Nah, tanggunglah kalau dia melakukan dosa dan maksiat, engkau harus siap menanggungnya. Kalau aku tidak kuat, kata orang tua kita nih, perempuan nih. Ya, kata bapak dan ibu, kami tidak sanggup. Kalau kau sanggup, ambillah. Nah itu terjadilah gambaran seolah-olah ya pernikahan seperti itu serah terima tanggung jawab dari kedua orang tua kepada si laki-laki yang melamar dirimu. Maka dengan berani si laki-laki ini tampil, baiklah katanya, aku akan menanggung apa yang tidak sanggup engkau tanggung, wahai bapak wanita. Mertuanya maksudnya, calon mertuanya. Oh, enggak sampai situ kata si orang tua tadi.
kamu harus berikan dia mahar dulu, mas kawin. Sudah nanggung dosa suami, kemudian disuruh dibebanin sama mahar lagi. Masya Allah, ya lah, nggak jadi masalahnya, cuma gambaran aja ya. Dengan mahar itu kan memang harus diberikan, itu haknya si mempelai perempuan. Rizkinya dia, untuk dia, kebutuhannya dia, untuk pakaiannya dia, untuk dikasihlah mahar, dibebanin lagi itu pihak pihak laki-laki. Makanya bilang Nabi, ringankan di mahar. Kalau ada yang melamar tuh ringankan maharnya, jangan dibebankan. Maharnya nanti 100.000, 200.000 waktu ijab kabul, tapi di belakang itu antara jujuran 100-200 juta. Ya, beban itu buat yang melamar. Kalau yang melamar itu baik agamanya, baik akhlaknya, walaupun dia belum ada dari sisi duniawi, urusan pekerjaan dan lain sebagainya, itu sudah poin yang sangat luar biasa, yang banyak dilupakan, yang tidak menjadi bahan pertimbangan setiap orang tua. Nanti kamu kalau sudah punya anak, ya jangan yang umumnya didapatkan oleh orang di luar sono ada pada dirimu. Anakmu dilamar gadis, kau lihat, kau tanya apa kerjanya ya. Yang mesti kau tanya, harus kau pelajari, kau dapetin, kau perhatikan, cari informasi bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana keluarganya, bukan bagaimana pekerjaannya, bukan bagaimana penghasilannya. Orang kalau seandainya berkata pada dirinya ada kekhawatiran masalah rizki, ya, maka ini perumpamaan manusia tersebut enggak punya Tuhan. Di dalam hatinya tidak ada Allah. Takut dia masalah rizki. Kamu belum lahir itu rizkimu sudah ditentukan sama Allah. Saat ruh ditiupkan di 4 bulan usia kandungan ibu kita, ya, itu sudah ditentuin, udah dicatat, udah ditentukan sama Allah. Apa? Bikatbir rizki wa ajalihi wa amalihi syagiyun am sa'id. Rizkinya udah ditentuin sama Allah, ajalnya udah ditentuin sama Allah. Padahal kita belum lahir, masih di 4 bulan usia kandungan orang tua kita, ibu kita, tapi udah ditentuin sama Allah nih rizkinya, ini umurnya, ajalnya, ini hidupnya bagus dan tidak bagus, udah ditentuin. Lalu udah lahir kita ketakutan, khawatir, bingung, ya Allah, ini orang kayak kagak ada Tuhan di dalam hatinya. Seperti manusia yang tidak punya Tuhan, tapi kalau ditanya siapa Tuhanmu, lisan yang menjawab, bukan hatinya. Jadi beban suami itu satu aja contoh, yang belum lain-lainnya. Makanya kalau seandainya diperintahkan, aku dibolehkan manusia sujud kepada manusia, bilang Rasul, ku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ya. Nah, ini menunjukkan tingginya kedudukan seorang suami di mata istri. Ya. Mudah-mudahan kita selamat daripada keburukan-keburukan dunia dan akhirat. Amin. Allah lanjut. Sahabat Aisyah radhiyallahu anha menerangkan bahwa ada seorang wanita datang menghadap kepada Rasulullah. Seraya bertanya, "Ya Rasulullah, saya adalah seorang pemudi yang sudah dipinang oleh seorang lelaki. Tetapi saya tidak senang menikah, maka apakah hak lelaki yang harus dipenuhi oleh seorang wanita?" Jawab Rasulullah, "Andai kata dari kepala seorang suami sampai telapak kakinya terhadap nanah, lalu sang istri menjilatnya, maka dia tetap belum dapat memenuhi kesyukurannya terhadap suami." Kemudian pemudi itu berkata, "Lalu apakah saya tidak perlu menikah?"
Jawab Rasulullah, menikahlah Anda, sebab menikah adalah lebih baik. Ya. Kalau udah tahu bebannya bakal berat, aduh kayaknya susah banget ini gambarannya. Dari ujung kepala ke ujung kaki keluar nanah. Kemudian sebagai seorang istri membersihkan dengan cara dijilatin, pakai lidahnya lagi. Yang namanya jilat pakai lidah bukan pakai hidung. Tetap belum memenuhi rasa syukur, membalas rasa syukurnya terhadap suami tersebut. Bingung si perempuan ini, pemudi ini. Apakah tetap saya menikah atau saya nggak usah menikah? Kata Nabi, menikah. Kenapa? Karena dengan menikah itu lebih baik untukmu. Ya, lebih baik untukmu. Karena orang yang menikah sama orang yang nggak menikah lebih baik mana? Lebih baik yang menikah. Menikah itu kalau kita tahu tujuan dan maksud menikah, maka itu menjadi ladang pahala yang paling besar. Menjadi ladang pahala yang paling besar dengan menikah berumah tangga. Suami punya istri, istri punya suami. Itu bagi yang tahu, yang paham maksud dan niat serta tujuan menikah. Kalau dia tidak memahami maksud niat menikah itu apa, tujuan menikah itu apa, ya nggak ada bedanya sama orang-orang yang tidak beriman menikah. Itu cuma untuk melepaskan birahi dan syahwat semata. Ya, jadinya seperti itu. Tapi kalau orang tahu, masya Allah, besarnya itu pahala di dalam pernikahan. Itulah iblis itu tidak mau ada yang menikah berumah tangga. Karena dia tahu di dalam pernikahan atau rumah tangga tersebut terlalu besar pahala yang didapatkan suami istri ini. Makanya mau dikacau sama setan, sama iblis di rumah tangganya, biar bagaimana harus dia pisah. Belum menikah aja udah sudah dibikin kacau biar kagak jadi nikah. Ketika terjadi proses akad nikah pun harus kacau, jangan sampai kena hukum masuk dalam murni hukum-hukum dan syariat yang diridhai Allah, akhirnya dicampur aduk lagi perempuan. Setelah berumah tangga, bagaimana caranya suami istri berantem sampai kalau bisa mereka berpisah. Itu tujuannya iblis. Innahu lakum aduwwun. Iblis itu musuh yang nyata. Jadi jangan kita tidak nggak paham apa ini perumpamaan yang difirmankan Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ini ya, ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dengar ini firman Allah nih untuk masalah rumah tangga nih. Biar apa biar rumah tangga kita nih kacau balau. Biar setan itu mendapatkan tujuan dan maksud, sehingga kita yang sudah punya suami dan punya istri rusak rumah tangga, lulu berantah, tidak dapat pahala yang begitu besar daripada rumah tangga atau berkeluarga. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Nabi Sulaiman maksudnya tidak kufur, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Dengan tipu dayanya, bisik-bisiknya, sihir-sihirnya ya.
Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Ini bagian dari malaikat dulu, Harut wa Marut. Kemudian pengen merasakan apa yang Allah berikan kepada kita manusia. Akhirnya dikasih sama Allah syahwat. Nah, ujung-ujungnya menyesal, mau balik lagi jadi malaikat, tidak bisa. Hikmah ya, Allah memberikan pelajaran untuk kita umat manusia. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya fitnah bagimu, cobaan, jangan kamu ikut, nanti kamu jadi orang kafir. Ini udah dikasih peringatan sama ini dua malaikat ini, Harut wa Marut yang tadinya malaikat ya. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir tersebut mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Contoh ya. Adakah risalah catatan yang bisa mengetuk hatimu yang sudah berumah tangga, lalu kau yakini tulisan tersebut atau risalah itu seperti Al-Quran yang sudah memberikannya kepada kita? Apa ente mau butuh syair dulu baru ente percaya omongan bahwasanya setan itu pengen memporak-porandakan rumah tanggamu? Dia tahu besarnya pahala yang ada di situ, dia tahu jaminan surga untuk istri itu ada di situ ya. Dia tahu bisa mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah dunia akhirat di dalam rumah tangga bagi yang paham tujuan dan niat berumah tangga ya. Dia tahu tujuan niatnya menjadi seorang istri, dia tahu tujuan dan maksud niatnya menjadi seorang suami ya. Nah, kalau orang tahu, nah bakal berhasil iblis sama syaitan mengacaukannya. Tapi kalau orang yang nggak paham ini, nah ini udah ini tujuannya iblis, memang sudah maksudnya begitu. Mau dihancurkan kehidupan rumah tangga. Jadi jangan kita terpengaruh. Tapi apapun aspek atau yang mendukung, perangkat yang mendukung ya, ini penting juga untuk kita jadikan ilmu ya. Zainab jangan ngobrol lagi majelis. Perangkat apapun yang bisa menjadi sumber bencana bagi rumah tangga kita, itu jangan kalian ikuti, jangan kalian manjakan. Contohnya apa? Kamu ada masalah dengan suamimu atau sebaliknya, kamu butuh sandaran saat ini, maka cari sandaran yang pas. Perangkat yang kau gunakan itu jangan menjadi fitnah nanti untuk dirimu di belakangan hari, atau tidak bisa menjadi solusi ya. Cerita sama orang ya, yang diceritakan ini aib atau kekurangan di dalam ruang lingkup rumah tangganya sendiri. Entah itu kekurangan ada pada suaminya, yang suami begitu juga mungkin cerita di luar sama temen kekurangan yang ada pada istrinya. Itu bukan solusi. Ini perangkat yang digunakan salah. Sandaranmu ketika engkau mempunyai masalah dengan suamimu itu adalah Allah, tempat engkau bersandar, bernaung, meminta pertolongan, jalan keluar. Tapi dibarengi juga dengan introspeksi diri. Jangan mutlak menyalahkan suami, atau suami secara mutlak langsung memvonis istri. Bisa jadi kekurangan dari dua belah pihak, masing-masing itu mempunyai kekurangan. Itulah gunanya setiap pasangan menutupi masing-masing kekurangan ya, masing-masing kekurangan. Jadikan itu ladang ibadahmu, kekurangan suamimu. Jangan kamu mengumbarnya di luar, atau kamu tidak mengumbarnya di luar, kamu tetap berada di dalam rumah, tapi kau mengumbarnya melalui perangkat yang lain. Apa? Media sosial. Jangan ya. Jangan tunjukkan keharmonisan dirimu dengan suamimu ataupun permasalahan, problem dirimu dengan suamimu kepada siapapun di luar sana. Mereka tidak butuh kepada itu
Manusia di luar itu tidak butuh dengan curhatan kamu. Ya, kamu mungkin yang butuh dengan melegakan hati kamu, curhat sama, belum tentu juga mereka bisa memberikan solusi. Kalau salah pilih orang malah jadi bencana. Tapi kalau engkau jadikan solusimu adalah merintih, mengetuk di hadapan pintu Allah, pasti kau akan mendapatkan jalan keluar. Ini dipasang status sama dia, lagi romantis. Waduh, kalau orang yang bagus hatinya didoakanlah, tapi ketemu orang yang hatinya busuk, disumpahkan, sok romantis lah. Nah kan jadi doa yang tidak bagus. Tapi ketika lagi ada masalah rumah tangga, kenapa tidak dipasang status juga? Oh banyak yang pasang status ya, membicarakan keluhan rumah tangga. Nah ini udah parah namanya. Tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Karena di dalam pernikahan itu sebetulnya banyak sekali kebaikan bagi mereka yang paham niat menikah dan maksud serta tujuan menikah. Bukan sebatas cuma untuk ya, memuaskan syahwat. Bahkan di dalam memuaskan syahwat pun ibadah bagi yang sudah menikah. Ya. Inti dari pernikahan, tujuan daripada salah satu banyak pernikahan yang memang hubungan intim suami istri, karena dengan sebab itu adanya dan mendapatkan garis keturunan. Betul, tapi tidak 24 jam itu terjadi ya. Yang namanya syahwat itu tidak 24 jam terjadi antara suami ke istri atau istri ke suami sebaring, nggak mungkin ya. Itu sesekali, ada waktu-waktu tertentu, tapi di luar daripada syahwat dan birahi ya, untuk hubungan suami istri kan di situ perjalanan hidup namanya, cari nafkah, kemudian istrinya hamil, kemudian melahirkan. Nah ini perjalanan ini semuanya pahala ya. Kewajiban suami cari nafkah, cari yang halal ya, kewajiban istri untuk taat kepada suaminya itu juga menjadi nilai pahala ya, boleh dikatakan hampir 24 jam semuanya pahala yang didapatkan suami dan istri. Bagaimana setan dan iblis ndak bisa terima? Makanya dia ingin mencerai-beraikan antara suami dan istri. Kalian jangan mau, kita nggak boleh mau, nggak boleh, kita harus paham musuh nyata kita ini yang tidak tampak, yang tidak kelihatan, itu namanya syaitan. Sehingga orang tuh dibuatnya mikir panjang untuk menikah, atau dibuatnya takut menikah, nanti tidak bisa memenuhi hak suami sebagai istri, nanti begini nanti begitu, akhirnya kagak mau menikah, bimbang dia menikah ya. Takut nanti aku durhaka sama suami, tak banyak takutnya. Ndak usah seperti itu ya. Sebaik-baik contoh dan tauladan Nabi kita Muhammad. Kamu pengen rumah tanggamu baik, maka ikuti bagaimana rumah tangga Rasulullah. Kamu ingin menjadi sosok wanita idaman yang mendapat ridho dari suami, pelajari dan ikat hatimu dengan Sayyidah Fatimah, dengan Khadijatul Kubra, istri-istrinya Nabi. Pelajari, jadi kita tahu bagaimana cara bersikap di hadapan suami ya. Banyak-banyak dekat sama orang-orang yang dekat sama Allah, sama orang-orang soleh, laki ataupun perempuan, karena itu semua akan pengaruh gitulah ya. Almar'u ala dini khalilih, kata Rasulullah SAW. Kita ini, agama kita ini tergantung siapa teman kita bermain, teman kita tuh nah. Itu agama kita dipertaruhkan dengan mereka. Kalau kita salah pilih orang, maka engkau telah mempertaruhkan agamamu dengan dirinya. Tapi kalau kita berteman dengan perempuan yang baik, wanita-wanita yang salehah, maka kau tepat memberikan agamamu, menimba ilmu, berbagi sesuatu yang positif darinya, karena agamanya juga bagus. Tapi kalau mendapatkan teman yang suka ngomongin orang, suka ngegosip, suka masang status yang macem-macem,
suka ribut dan lain sebagainya. Kau punya agama, kau pertaruhkan, kau titipkan sama dia, ya hancur, dirimu juga ikut hancur. Tak boleh kita seperti itu ya. Jadilah wanita yang cerdas, jadilah mukminah yang cerdas, jadilah seorang istri yang cerdas di dalam menyikapi kehidupan rumah tanggamu. Semua itu pahala, semuanya pahala. Tidak ada di luar pahala kecuali bagi wanita atau suami yang keluar dari ketaatan kepada Allah, membangkang syariat Allah. Itu maka jadilah ladang dosa sebenarnya. Imam Sulaiman At-Tahbrani meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang baik, bahwasannya seorang wanita tidak akan dapat memenuhi hak-hak Allah sebelum memenuhi hak-hak suami. Itu pertama. Istri pengen memenuhi hak Allah, penuhi hak suami, maka hak Allah akan gampang, mudah, lancar dia penuhi, dia lakukan ya. Penuhi hak-hak suami, artinya jangan kau dapatkan dari suami kecuali dia ridho. Cari caper lah namanya ya, cari perhatian suami, cari perhatian suami ya. Itu. Maka akan mudah engkau menjalani hak-haknya Allah ya, berkaitan hak antara hak Allah dengan hak suami, berkaitan bagi seorang anak hak orang tua dengan haknya Allah ya. Seperti hadis, ridho aku ada pada ridho orang tuamu ya. Jadi kalau orang tua kita ridho, otomatis Allah ridho. Nah suami begitu juga bagi yang sudah punya suami, seorang istri. Penuhi hak suami, cari hak suami, cari ridho suami, kau akan mudah menjalankan perintah Allah. Mudah, nggak ada berat, nggak ada susah sama sekali ya. Karena suamimu ridho, kau selalu mencari ridho suamimu, memenuhi hak-haknya, maka engkau akan dapat dengan mudah hak-hak Allah pun dikerjakan. Baik. Seandainya seorang suami meminta haknya kepada istrinya, sekalipun dia sedang di atas pelana unta, maka istri itu tidak boleh menolak kehendak suami. Ini kalau tidak mau dilaknat sama malaikat, haram dan hukumnya haram. Istrinya berada di atas pundak unta ya. Ini kiasan, maksudnya lagi sibuk ya. Istri lagi sibuk dengan urusannya dia ya. Tapi kesibukan istri ini, nah ini perlu kita pahami, tidak melebihi daripada kesibukannya itu terhadap haknya Allah ya. Sibuknya sebatas urusan dunianya, sibuknya masih kesibukannya itu di bawah haknya Allah. Misal puasa Ramadan, istri puasa, suami mau bahajat, aku lagi puasa bang, batalin kata suami, nah tidak boleh ya. Itu sibuk dengan hak Allah, jangan diganggu. Tapi kalau puasa sunnah, makanya wajib puasa sunnah istri itu minta dapat izin suami. Seumpama suaminya punya hajat terhadap istrinya ya, maka dia tidak perlu membatalkan puasanya. Pun kalau sudah dapat izin puasa sunnah, kemudian suaminya tetap punya hajat, wajib batalin. Nah, itu karena di bawah haknya Allah, beda dengan puasa Ramadan ya. Itu hak Allah, tidak boleh dia taati suaminya, tidak boleh, tidak mungkin ya, tidak boleh hukumnya mentaati suami kalau itu berbentuk maksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan istri kepada suami kalau itu bentuk maksiat kepada Allah. Apa bentuk maksiat kepada Allah? Haknya Allah diabaikan cuma untuk memenuhi permintaan suami, itu maksiat namanya, tak boleh ya. Nah, ini kiasan, suami istri berada di pundaknya unta ya, di punuknya unta, kemudian suaminya punya hajat
meminta haknya. Artinya di sini meminta haknya adalah berhubungan suami istri ya. Maka wajib bagi si istri turun dari pelana unta tadi. Dia tidak boleh menolak. Artinya apa? Dia lagi sibuk istrinya. Kemudian suaminya pengen silaturahim, ya udah lepaskan kesibukanmu, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Kenapa kiasannya di onta? Ya mungkin dulu orang-orang di zaman dulu perempuan-perempuan itu kan sibuknya dengan mengurus ternak suaminya mungkin. Ya, kalau kita di Indonesia ini kan tidak mungkin kalian ngurus onta. Paling sibuknya di rumah, sibuk di dapur. Nah, umpama lagi masak nih, lagi masak, suami belum masaknya selesai, tiba-tiba suaminya memanggilnya dalam perkara ibadah ini. Maka tidak boleh keluar dari mulutmu sebagai istri, sebentar ya mas, tanggung nih, dikit lagi selesai. Tidak boleh, haram hukumnya ya. Misal dia narik, manggil, mengajakmu ke kamarnya, ke atas tempat tidur, kau lagi masak, sebentar tuh artinya sebentar mas, tak matikan dulu kompornya ya. Matikan kompor, ya jadi basi nih makan, bego amat basi, peduli amat basi ya. Daripada aku nanti basi di neraka gara-gara ndak ngikutin kemauan istri suamiku, karena ini haknya dia. Nah, penuhi haknya itu, biarin mbak, nggak mungkin juga ini kalau seandainya gambarannya basi, nggak bakal basi juga, paling ulang dari awal gitu kan, udah jalan setengah masakannya, matiin ya. Bentar mas, anda cuci tangan, bentar aja ini kotor tangan, bilang suami, kagak usah, aku suka yang tangan kotor minyak sama itu, udah kasih semuanya, mukanya cepok sama minyak sama itu, sumpama ya. Oh iya, bersih-bersih lah kata suaminya. Oh dia bersih-bersih, cepet gitu, cepet bersih-bersih ya. Jangan, ini kadang-kadang suaminya manggil, dulu sibuk sama HP bini tadi. Ya bentar, ya mas bentar, nah, tanggung lah dikit lagi nih, tinggal oke aja nih, selesai nih belanjaan di Shopee nih. Hai, tak boleh seperti itu. Oleh kalau sakit nggak bisa bergerak, si istri tadi itu nggak bisa, dan suami tahu keadaannya tuh ya, suaminya bisa mengerti keadaan kondisi itu, baik juga ya. Maka sampaikan. Atau lagi berhalangan, nggak bisa pas aneh lagi palang merah nih, lampu merah gitu, kasih tahu dia. Nah itu hak Allah itu ya. Masih aja ngotot suaminya, oh nggak bisa, jangan ente ikutin karena ini haram hukumnya, itu haknya Allah. Tapi ya kasih tahu dengan baik-baik. Maka istri itu tidak boleh menolak kehendak suami. Andai kata dia menolak, maka laknat dari malaikat sampai suaminya ridho, sampai suaminya meridhoinya. Kalau suaminya kagak ridho, ya udah terus malaikat melaknat. Ayo, khawatirnya, seandainya, takutnya suami dalam keadaan kagak ridho, mati kamu, datang ajalmu. Wahai kau seorang istri, nasibmu bagaimana di akhirat? Mati dalam keadaan suami kagak ridho. Neraka tempatnya nggak ada surga itu kalau orang mati suaminya kagak ridho. Istri manapun mati dalam keadaan suaminya ridho kepadanya terhadapnya, maka wajib atas istri tersebut yang meninggal dunia itu surga tempatnya, karena ridho suami. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tadi setelahnya gantian biar yang lain dapat berkah. Bismillah, radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anha mengetengahkan sebuah riwayat bahwa ada seorang wanita dari desa Khats'am datang menghadap kepada Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, saya ini seorang wanita yang tidak bersuami, sedangkan saya ingin menikah.
maka apakah hak seorang suami yang harus dipenuhi oleh istrinya? Jawab Rasulullah, sebagian dari hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri adalah: 1. Ini masih seputaran tadi ya, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim ya, banyak riwayat. Ini diantara yang lebih detail hadisnya ya. Datang seorang wanita dari perkampungan Khad'am, kata Rasulullah, aku seorang wanita tidak bersuami ya, artinya memang belum bersuami gitu. Nah kalau memang ini statusnya janda, dia pasti tahu hak-haknya, atau bisa dikatakan dia janda juga tapi belum tahu hak-hak seorang suami. Lalu dia datang ke Nabi dan bertanya ya. Nah ini dijawab sama Rasulullah dengan 4 ya, haknya. Nah yang pertama, apabila suami membutuhkan pelayanan seks dari istrinya, sekalipun istri sedang di atas punggung unta, maka dia tidak boleh menolak. Ini hadis yang di atas tadi ya. Artinya sesibuk apapun kalian, selagi itu tidak berkaitan dengan hak Allah, maka tidak boleh menolak permintaan atau syahwat birahi suamimu, karena itu haknya dia. Baik. Yang kedua, istri tidak boleh memberikan apa saja kepada orang lain, kecuali bila mendapat izin suami. Kalau istri memberikan sesuatu tanpa seizin suami, maka si istri menanggung dosa sedangkan suami mendapat pahala. Masya Allah ya, ini bilang Nabi, ahli sedekah istrinya, tapi kalau sedekah yang dikeluarkan itu dengan harta suaminya, wajib dengan izin. Jadi istri itu tidak boleh memberi yang berada di rumah suaminya itu kepada orang lain, terkecuali dapat izin dari suaminya. Kalau enggak seperti itu tidak boleh. Oh datang pengemis misal ketok pintu rumahmu, minta-minta. Ya, tapi yang ada di dalam rumah tersebut bukan haknya kamu sebagai istri, tapi harta suamimu. Kasihan, memang itu adalah salah satu bentuk kasihan di dalam hati. Bagus kalau ada sifat rahmat dalam hati. Cuma sekarang masalahnya, yang mau aku berikan ini bukan milikku, melainkan milik suamiku. Nah suamiku ini tidak ada saat ini, aku belum izin ya. Kemudian diberikanlah uang suami tadi kepada si pengemis yang ini, yang meminta-minta ini, tanpa sepengetahuan, tanpa izin suaminya. Yang pertama, berdosa si istri memberikan sesuatu tanpa izin suaminya, walaupun itu baik ya. Yang kedua apa? Suaminya yang dapat pahala. Padahal yang mestinya kan istri yang bersedekah itu dapat pahala, tapi malah dia dapat dosa. Yang dapat pahala suaminya, karena duit yang disedekahkan itu duit suaminya, harta suaminya ya. Jadi bagaimana solusinya? Ya udah kagak usah dibuka pintunya, nggak usah disambut, nggak bisa disambut. Kecuali ini ada pengecualian hadis yang kedua ini, yang kau berikan dari milik suamimu itu makanan atau buah-buahan atau sesuatu yang dikhawatirkan busuk rusak. Nah, maka kasihkan tidak apa-apa. Oh, ada pisang apa yang hijau itu kadang-kadang di rumah makan Padang ya. Ini kalau tidak aku kasihkan kayaknya tidak ada yang makan lagi, takutnya nanti busuk. Kebetulan ada yang minta nih, kasihkan aja. Nah itu apakah perlu izin? Tidak perlu izin suami ya. Yang penting khawatir busuk. Oh ada kuah nih, ada sisa misalnya, ini kalau seandainya nggak aku sedekahin, nggak aku kasihkan, basi ini makanan. Kebetulan ada yang minta, kasihkan, tidak apa-apa tanpa izin suami. Semua yang kira-kira bakal rusak kalau tidak diberikan tidak lama daripada hari itu juga, maka tidak apa-apa tanpa izin suami. Tapi kalau masih awet, misalnya ini pisang bertahannya bisa sampai 1 tahun tidak bakal rusak, wow misalnya tadi keren tuh pisang, apa itu pisang ajaib. Atau kuah yang nggak bakal pernah basi itu, karena ramuan-ramuan yang masuk tadi itu ramuan nggak ngerti ramuan apa, 1 tahun tidak bakal basi tanpa masuk kulkas. Nah, itu harus izin suami, karena belanja menyiapkan itu semua dengan harta suami. Jadi ingat ya, walaupun kebaikan
selagi itu menggunakan hak suami harus dengan izin. Beb, kalau pakai hak saya sendiri, saya punya harta, saya punya uang, silakan. Ini masalah. Sunnahnya kabarin suami. Nah, kalau itu harta milikmu, ya, bukan izin suami, kabarin suami. Kenapa? Khawatir takutnya nanti suaminya yang butuh, ya, itu bisa dimanfaatkan, disedekahkan kepada suaminya hartamu itu. Ya, takutnya nanti suaminya malah yang kagak ada tapi nggak ngomong. Ya, engkau punya harta, ya udahlah, bilang suaminya dalam hatinya aja mungkin ya, disimpanlah dia punya haknya itu. Aku ndak mungkin bilang kalau aku ndak ada, aku harus berusaha. Nah, kita ndak tahu gitu kan, namanya suami itu kadang-kadang menutupi kekurangan biar nggak kepikiran anak dan istrinya. Dia ini ahli sedekah nih, panjang tangan ini perempuan nih, istri ini tadi, dan dia mau sedekah pakai harta dia. Apakah wajib? Tidak wajib izin, tapi sunnah kasih tahu, bang ane mau sedekah pakai harta ane. Ya, seandainya suaminya tadi itu bilang ane lebih butuh, kasih dia. Gitu. Ane lebih butuh, ya. Dan memang jelas apa kemana. Kalau nggak jelas, wis tanda tanya nanti dulu. Nanti digunakannya untuk nyabung ayam, untuk judi, untuk dan lain sebagainya. Nah, kamu kena tiban dosanya juga, karena itu hakmu. Ya, penting murni itu harta engkau yang punya pemiliknya, si istri tadi. Ya. Bagaimana gambarannya? Ya, mungkin suaminya ngasih nafkah 10.000 per hari, 2.000 ditabungin, 8.000 sama dia cukup untuk makan misalnya tadi. Ada sisa 2.000 itu ya tetap hak kamu sebagai istri. Ini contoh saja, contoh. Baik. Yang ketiga, istri tidak boleh melakukan puasa sunnah jika tidak mendapat izin suami. Karena bila berpuasa, dia hanya akan merasakan letih dan dahaga, sedangkan puasanya tidak akan diterima Allah. Enak tuh, gak capek, lapar, haus, agak diterima sama Allah, malah dapat pahala. Puasa sunnah tapi ya bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib tidak perlu izin, cukup diberitahu aja, bang ane mau puasa qadha Ramadan besok ya, boleh enggak? Enggak usah ngomong boleh enggak, enggak perlu itu. Tapi kalau puasa sunnah, kalau besok ane puasa ya, mau puasa Asyura, nah, bolehkah kira-kira? Fadilahnya besar bang ya, mengampuni dosa setahun yang lalu dan saya akan datang. Boleh karena puasa sunnah besok? Itu wajib izin. Atau dia tidak izin sama sekali, ini dia nih ya, dapatnya cuma letih, dahaga, lapar, pahala kagak diterima, apalagi nggak diterima sama Allah karena puasanya sunnah. Keempat, jika istri keluar dari rumah tanpa seizin suami, maka dia mendapat laknat para malaikat hingga kembali ke rumah dan bertaubat. Nah, ini yang banyak terjadi ya. Banyak terjadi istri kadang keluar rumah tanpa izin suami. Jangan ya. Kamu wanita mukminah, orang yang beriman ya. Di luar sono wanita yang beriman, sama-sama kamu beriman. Tapi belum tentu kamu dengan mereka sama di dalam pemahaman terhadap hukum dan syariat. Belum tentu sama. Maka yang membedakan antara dirimu dengan dirinya yang di luar sana, wanita-wanita yang tidak tahu hukum ya, jangan ada pada dirimu. Kita ini belajar ya, ilmu yang sudah kita ketahui. Nah, semisal ini jangan puasa sunnah kecuali dengan izin suami, jangan bersedekah kecuali pakai harta suami kecuali dengan izin, jangan kita keluar dari rumah tanpa seizin suami. Ini kita tahu larangan dalam agama bagi yang sudah punya suami ya. Yang perlu saat ini apa? Tuntutan bagi kamu, jangan jadi sesalan nanti di akhirat. Pengetahuanmu, ilmu itu ya, dia akan menuntut kamu pada hari kiamat ya, hingga engkau mengamalkannya waktu masih hidup di dunia. Kita ini ilmu yang kita pelajari ini, tahu ini haram, itu kalau tidak kita amalkan, dia akan menuntut kita, dia akan menjadi saksi.
Tidak bisa kita mau mengatakan aneh tidak tahu, dah dia akan menjadi saksi dia. Nah ya Rob, dia tahu, dia sudah mempelajari aku, kata ilmu, tapi dia tidak mau mengamalkan. Jadi butuh kita ini satu aja sebetulnya, ilmu itu diamalkan. Jangan sampai menjadi tuntutan, dia bakal menuntut kita nanti. Hujjahnya, al ilmu hujjah alaina. Jangan keluar, kata Rasul, dari rumah kecuali dapat izin dari suami. Ya jangan. Beda kalau keadaannya urgent, darurat dan lain sebagainya. Ini dalam keadaan normal biasa aja keluar, nggak boleh kalau tanpa izin suami. Kalau memang sudah terbiasa seperti itu, hilangkan kebiasaan seperti itu, diubah. Biasakan engkau mesra kalau mau keluar manja sama suami. Ya, biasakan keluar kalau mau keluar sama suami. Ya. Seneng ditemenin sama suamimu itu. Nah, biasakan seperti itu. Kalau nggak ditemenin sama suami keluar tuh loyo, lemes, kayak nggak ada nafsu sama sekali, ya kayak ada yang kurang gitu deh. Ya, biasakan seperti itu. Kalau nggak sama suami nggak mau keluar deh, nah mas nggak usah deh, mending batalin aja deh, pakai Grab aja deh. Ya. Nah, ini penting ya, izin suami kalau keluar. Kalau keluar tanpa izin, nah ini konsekuensinya apa? Mendapat laknat malaikat. Sampai kapan? Kembali ke rumah dan bertobat. Sekalipun itu hadir majelis, walaupun engkau hadir majelis siang ini di sini. Kalau udah punya suami, ayo coba tanya sama dirimu, adakah engkau datang ke majelis ini sebelum kau kesini kau izin dulu sama suamimu? Entah semalam kah, atau tadi kah, atau pagi tadi kah, adakah izin dulu? Atau main serobot aja langsung kesini tanpa izin suami? Seandainya itu terjadi, ya, tanpa izin nih keluar dari rumahnya bagi yang sudah punya suami, ya, belum izin dia langsung datang ke majelis Al-Batul ini, saya sarankan keluar dari sekarang, balik cepet-cepet. Ya, ini saran dari saya. Kenapa? Karena para malaikat melaknat hingga kembali ke rumah dan dia bertobat. Ya, jadi tidak ada guna sekalipun engkau hadir ke tempat yang baik kalau seandainya tanpa izin suami. Ya, kagak usah malu daripada nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang pasti laknat malaikat sampai engkau bertobat kembali ke rumah kalau belum izin. Tapi insya Allah mudah-mudahan izin. Ya, misal ada nih yang hadir di antara kalian nih saat ini siang ini udah punya suami, belum izin datang ke sini, angkat kaki balik cepet-cepet dalam keadaan menyesal, minta bertobat sama Allah, minta ampun sama Allah, minta maaf sama suami. Kalau enggak kau akan dilaknat sama Allah. Jadi percuma kau pertahankan dirimu duduk di majelis ini, sehingga engkau mendapatkan hal yang bukan kebaikan yang didapatkan, malah laknat. Apa gunanya orang hadir kebaikan, menghadiri majelis tempat baik, tapi yang dia dapatkan keburukan? Tak ada gunanya. Contohnya siapa? Istri yang keluar untuk hadir majelis tanpa izin suami. Ala kulli hal, mudah-mudahan selamat kita dari perkara ini insyaallah. Tim ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha berkata, saya pernah datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Fatimah. Tiba-tiba kami menjumpai beliau sedang menangis dengan tangisan yang sangat. Maka saya pun bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, tangismu dan kesusahanmu akan saya tebus dengan bapak dan ibu saya karena saya sangat mencintaimu. Ya Rasulullah, apakah yang menjadi engkau menangis? Jawab Rasulullah, Ya Ali, ketika aku di perjalanan ke langit, aku melihat para wanita dari umatku disiksa di neraka jahanam dengan berbagai macam siksaan.
Maka saya menangis melihat beratnya siksaan mereka itu. Lalu Rasulullah menjelaskan secara rinci dari keseluruhan kisah itu dengan sabdanya. Ini yang dilihat sama Nabi, apa yang didapatkan dari wanita-wanita umatnya Nabi yang mendapatkan banyak macam siksaan yang berat. Ya, di antara rincian yang disebab daripada wanita-wanita umat Nabi, mukminah loh ya, bukan kafir. Kalau kafir enggak usah dibahas, pasti mereka itu kalau mati dalam keadaan kafir tempatnya bukan di surga. Tapi umat Nabi di sini yang dimaksudkan adalah wanita yang mukminah, yang beriman, muslimah. Ya, tapi dia mendapatkan macam-macam bentuk siksaan yang diperlihatkan Allah kepada Nabi ketika peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj. Apa diantaranya? Ini sabdanya. 1. Aku melihat seorang wanita yang digantung dengan rambutnya dan otaknya mendidih. 2. Aku melihat seorang wanita yang digantung dengan lidahnya, lalu air mendidih yang sangat panas dituangkan ke atas tenggorokannya. 3. Aku melihat wanita kedua kakinya hingga punting susunya dan kedua tangannya diikatkan pada kedua ubun-ubunnya. Lalu Allah menguasakan kepadanya ular-ular dan kalajengking. 4. Aku melihat wanita yang digantung dengan punting susunya. 5. Aku melihat wanita di mana kepalanya seperti kepala babi dan tubuhnya seperti tubuh keledai, dan dia dihadapkan kepada beribu-ribu siksaan. 6. Aku melihat wanita dengan bentuk rupa anjing, sedangkan api masuk dari mulutnya dan keluar dari duburnya. Lalu para malaikat memukuli kepalanya dengan palu-palu dari api. Kemudian Fatimah berdiri seraya berkata, "Wahai kekasihku dan penghibur serta penyejuk kedua mataku, apakah yang telah diperbuat oleh wanita itu sehingga mereka menerima siksaan yang demikian mengerikan?" Rasulullah menjawab, nah ini ya, ini sebabnya baru diceritakan Nabi. Yang Anda baca daripada apa yang disaksikan Imam Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra saat datang ke rumah Rasulullah. Zainab diam, melihat Nabi sedang menangis sejadi-jadinya. Waktu ditanya kenapa, dijelaskan sama Nabi, aku melihat seorang wanita digantung dengan rambutnya dan otaknya, terus sampai ke 6. Lalu Nabi menjelaskan apa penyebabnya. Ya. Nah ini menjadi tolak ukur, jangan sampai ada pada kalian sebagai seorang istri. Ya. Jangan sampai yang dilihat dan disaksikan Nabi ada pada, mudah-mudahan selamat kita semua insya Allah ya. Penyebabnya apa? Silakan dibaca. Rasulullah menjawab, resepin ini, resepin, jangan cuma dibaca, dilihat, dibaca, tapi resepi. Umpama ada pada diri kamu, perbaiki kembali, bertaubat kepada Allah, jangan diulangi ya. Kita ini menuntut ilmu untuk menambah rasa takut kita kepada Allah, jangan sebatas dilihat, dibaca tanpa hati kita ikut berperan untuk meresapinya, maka sia-sia ilmu yang kita pelajari ya. Mudah-mudahan selamat kita insyaallah dunia akhirat. Rasulullah menjawab, "Wahai putriku, ketahuilah bahwa wanita yang digantung dengan rambutnya itu disebabkan tidak mau menutupi rambutnya dari lelaki lain. Wanita yang digantung dengan lidahnya adalah wanita yang ucapannya selalu menyakitkan hati suami." Itu yang kedua ya, sebab kenapa dia punya kepalanya digantung, rambutnya dan otaknya itu mendidih, dibikin sama Allah di dalam siksa neraka ya, karena suka membuka rambutnya, tidak menutup aurat kepalanya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Yang kedua, kenapa digantung lidahnya itu? Nah ini sebabnya, digantung dengan lidahnya. Wanita yang ucapannya kalau ngomong suaminya tersakiti dengan ucapannya ya, walaupun itu bercanda, jangan sampai candaan kita istri menyakiti dari ucapan yang keluar itu perasaan suami
Ya, lebih baik gak usah bercanda kalau bakal nyakitin dia suamimu. Jadi ucap lidah ini bahaya, lidah sama tangan. Ya. Lidah ini bahaya, apalagi yang kalau kita hadapin adalah suami kita. Ya. Angkat suara sama suami, sikap yang keluar dari mulut kita bisa menyakiti dia. Lebih baik jangan dah. Ya. Lebih baik dia dijauh. Terus wanita yang digantung dengan punting susunya adalah wanita yang mengajak tidur lelaki lain di tempat tidur suami. Alhamdulillah. Wanita yang kedua kakinya diikat hingga punting susunya dan kedua tangannya sampai ubun-ubun, kemudian digerogoti ular dan kelejengking adalah disebabkan dia tidak mau mandi jinabat. Kalau junub hadas besar dia kagak mau mandi gitu kan kelihatan yang seperti mandi aja kagak mau, gimana dia mau mendirikan sholat. Ya, kelihatan dia tidak pernah sholat yang seperti itu. Ya, habis berhubungan atau habis haid, nifas, melahirkan, nggak dia mandi mengangkat hadas besarnya. Ini nanti gambarannya kata Rasul. Baik. Mandi haid serta mengabaikan sholat. Sedangkan wanita yang memiliki kepala seperti kepala babi dan tubuhnya seperti tubuh keledai adalah wanita yang suka mengadu domba dan pendusta. Ini sebab mulut juga nih, ngadu domba, pendusta. Sebabnya mulut semua. Di dunia kepalanya manusia, dandannya cantik, hidungnya mancung, masya Allah. Di akhirat kepalanya kayak babi, ya, badan kayak keledai. Binatang yang buruk semua, yang menjijikkan semua dijadikan kepada mereka. Sebab mulut suka ngadu domba, suka bohong. Ya, jaga itu. Engkau menjadi berhala lebih bagus daripada kalau engkau menjadi manusia tidak bisa jaga mulut. Ya, nggak bisa jaga mulut, ngobrol nggak penting. Min husnil Islam al-mar'i tarku ma la ya'ni, kata Nabi. Islam yang sempurna itu seorang manusia yang pengen menjadi sebaik-baik muslim itu apa? Meninggalkan orang yang meninggalkan perkara yang nggak penting baginya. Nggak penting, ditinggal sama dia. Ngomong nggak penting, nggak bakal dia ngomong. Ya, nggak penting. Untuk apa dia ngomong? Diam aja, jaga mulut. Ya kan kadang-kadang ada aja dijadikan bahan omongan. Ini kalau nggak penting untuk apa? Kira-kira bakal menyebabkan dosa kalau diomongin. Ya. Nah ini nanti gambarannya seperti ini. Lebih baik diam, lebih baik diam. Kalian misalnya di dapur lagi khidmat, udah selesai dapur khidmat udah selesai. Kira-kira nggak penting untuk apa diomongin? Khidmat udah dapat bagianmu di sisi Allah dari khidmat kepada syariat Allah, agama Allah, dakwah Nabi dapat, udah alhamdulillah syukur, pulang, kagak usah ngobrol majelis. Kalau nggak penting jadinya mudarat malah. Ya, lebih baik jadi berhala aja, udah diem mulutnya. Ini orang yang baik Islamnya. Kalau kita pengen lihat orang itu baik atau kagak Islamnya, lihat aja mulutnya gimana. Ya, kau akan tahu ini orang dari keislamannya baik atau tidak baik. Kalau mulutnya ngomong yang nggak penting, bicara yang nggak penting, bahas yang nggak penting, nah berarti kurang baik Islamnya. Tapi kalau dia bicara penting, poin, ilmu, nah ini sebaik-baik keislaman seseorang yang muslim. Lalu wanita yang memiliki perawakan seperti anjing, sedangkan api masuk dari mulut serta keluar melalui duburnya adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit, pemberian serta pendengki. Ini penyakit hati. Kalau berbuat baik diungkit-ungkit. Kemudian kalau ada orang dapat nikmat, dengki, nggak suka. Palanya kayak anjing diubah sama Allah nanti yaumul qiyamah. Dicekokin dari mulutnya itu api yang panas sampai keluar lewat lubang duburnya. Ini wanita yang suka pendengki hati. Kalau berbuat baik diungkit-ungkit.
selamat, insyaallah Allah selamatkan kita ya. Allah salimna. Wahai Fatimah putriku, sungguh kecelakaan yang teramat besar bagi wanita yang durhaka terhadap suami. Jadi kedudukan seorang suami terhadap istri dalam rumah tangga adalah ibarat orang tua terhadap anaknya. Sebab ketaatan anak terhadap orang tua dan segala perbuatan yang mencari ridhonya adalah wajib. Sedangkan hal ini tidak wajib bagi suami terhadap istri, sebagaimana orang tua terhadap anaknya. Ya, nggak ada wajib orang tua kepada anaknya. Begitu juga pada seorang istri nggak ada kewajiban terhadap suami, tidak ada kewajiban terhadap istrinya. Tapi kalian sebagai istri wajib. Nah, kewajibanmu yang dijalankan, dijaga, jangan sampai ya. Hadis bawah itu dihafalin, diingat tuh apa penyebab banyaknya penghuni neraka dengan beribu-ribu siksaan yang Allah berikan kepada wanita tersebut. Sebab dan sebabnya harus kita pahami ya, diulang-ulang, jangan sampai ada pada diri kita. Yang belum mempunyai suami pelajari, ingat-ingat. Yang udah punya suami perbaiki ya. Jadi kita menjadi muslimah mukminah yang mulia di sisi Allah dunia dan akhirat. Semoga Allah selamatkan kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari, insya Allah. Semoga Allah angkat derajat kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Siril Fatihah.